Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Syahbiran dengan NIM G003146. Pada kali ini saya akan menjelaskan anatomi pada genital uropathetica, yaitu genitalia, uropathetica, dan juga reproduksi. Apa aja yang akan kita bahas? Kita akan membahas mekanisme ereksi dan ejakulasi, fertilisasi, produksi urin, dan juga mekanisme dari berkemih. Kita langsung saja ke poin pertama, yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ini tentunya akan berpusat pada organa genitalia maskulina ya, itu penis. Oke, langsung saja kita masuk ke sebelum pembukaan sebagai pembukaan, penis merupakan suatu organ berbentuk tubular ya. Ya, ini berfungsi untuk kayak alat kopulasi pria. Dia ini akan mendapat suplai arteri penis yaitu yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna dan juga pudenda eksterna. Selanjutnya untuk sistema venanya dia akan bermuara pada vena pudenda interna. Nah, pada bagian corpora cavernosa penis, ini enggak deh. Terdapat arteri helicina ya, yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis yang menyuplai darah ke rongga-rongga caverna ketika terjadinya ereksi. Oke, ini tadi yang pertama itu kita mendapat suplai arteri itu dari arteri profunda penis, arteri bulbi penis, jadi ya, selanjutnya ada arteri dorsalis penis, dia ada profunda dan superficial. Terus dia mendapatkan dari arteri ureteralis juga tentunya, arteri bulbi ureteralis juga, dan juga arteri pudenda eksterna ya. Nah, arteri profunda penis ini, dia merupakan cabang dari arteri pudenda interna ya. Dia akan mensuplai ke ya ini, corpora cavernosanya penis. Nanti dia bakal bercabang dua ketika menembus tunika albuginea. Itu menjadi arterioles dan juga arteri helicina ya. Arteri helicina itu dia yang kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk arteri bulbi penis, meskipun di sini nggak ada ya, dia akan menyuplai darah ke korpus spongiosumnya si penis. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian selanjutnya. Oh ya, bagaimana sih terjadinya mekanisme ereksi dan juga ejakulasi? Cara menghafalnya gampang sekali, yaitu point and shoot. Maksudnya point and shoot itu apa? Point. Point itu berarti ereksi ya, kan seperti ini. Point. Point. Nah, kalau untuk shoot itu ya itu eh, ejakulasinya, mengeluarkan semennya itu. Nah, maksudnya point and shoot ini, kita lihat dari huruf pertamanya yaitu point, yaitu dia akan terkait pada sistem saraf parasimpatik, parasimpatis. Kalau untuk ejakulasi itu, dia berfokus pada sistem saraf simpatis. Selanjutnya, kita langsung saja ke mekanisme ereksi. Nah, ereksi ini merupakan kondisi di mana penis menjadi tegak ya, dan kaku, seperti jaringan erektil yang terisi darah. Nah, maksudnya apa sih? Ada nervus dorsalis penis, ada NILCLMS S2 sampai S4, dan juga nervus argentes. Nah, ini merupakan si nervus dorsalis penis ini merupakan reseptor aferen ya. Dia akan menuju ke sentrum si intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis sacralis sacralis 2 sampai sacralis 4 yang kalau untuk ini nervus argentes ini merupakan reseptor eferentnya yang merupakan serabut dari parasimpatis yang memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis. Nanti juga akan arteria helicina ini akan dilatasi ya dalam corpus cavernosum penis sehingga darah yang masuk mengisi rongga-rongga penis ini. Nah, ini nanti tunika albuginea ini bakal teregang, terus vena-vena yang menembus tunika ini bakal terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat ya, sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar. Nah, itu yang kita sebut sebagai ereksi. Selanjutnya, untuk shoot tadi ya, untuk shoot kan ejakulasi. Nah, dia tentunya akan berfokus pada sistem saraf simpatis oleh reseptor afferent nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 sebagai efektor. Nah, ingat-ingat tadi untuk ereksi itu dia segmen sakralis ya, segmen sakralis. Sedangkan si ejakulasi ini dia itu sama
segmen lumbali 1 sampai 3. Nah, ejakulasi ini terdiri dari dua proses ya, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi ini adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi ini adalah keluarnya si cairan semen ini dari OUE atau ostium uretra externum. Nah, pada proses emisi ini, dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbul uretralis juga akan berkontraksi. Nah, sphincter vesika urinaria juga tentunya akan berkontraksi ya dalam proses emisi ini. Nah, pada proses ejakulasi ini, dia akan menyebabkan si arteria helicina itu mengalirkan darah ke venula. Nanti juga ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan juga isocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra itu. Selanjutnya kita akan bahas di glandula aksesoria. Nah, glandula aksesoria ini terdiri dari apa aja? Dia terdiri dari vesika seminalis, vesicula seminalis, vesicula seminalis, ini glandula vesiculosa, glandula prostata, dan juga glandula bulbo uretralis ya. Nah, untuk vesicula seminalis sendiri, dia itu ada dua buah organ ya, berlobus, yang letaknya ini pada posteriornya vesika urinaria. Dari vesika urinaria itu kantung kemih. Nah, kantung kemih. Nah, untuk ductus, pada ductus deferensnya di sisi medialnya vesicula seminalis ini. Ini. Nah, fungsinya ini apa sih? Sehingga saya highlight fruktosa dan prostaglandin. Nah, vesicula seminalis ini dia akan menghasilkan sekret yang akan ditambahkan kepada cairan semen tersebut. Nah, untuk fruktosa ini dia untuk nutrisi si sperma-sperma itu. Nah, sedangkan untuk prostaglandin dia itu untuk motilitas sperma saat diejakulasi kan. Nah, motilitas itu kan pergerakan ya. Berarti dia akan ya untuk spermanya itu bisa bergerak menuju ke ovum. Dinding vesika seminalis ini dapat berkontraksi ya. Selama ejakulasi ini dapat berkontraksi, dia akan mendorong isinya itu ke ductus ejaculatorius. Sehingga spermanya ini nanti bakal keluar melalui uretra. Nah, ini juga fungsi lainnya itu untuk mengkoagulasi semennya ini ya, setelah ejakulasi. Selanjutnya, ya, untuk vaskularisasinya karena agak banyak, saya akan nulisnya untuk supaya arteri dia dapat dari arteri vesikalis inferior dan juga rectalis media. Kalau untuk venanya dia akan bermuara ke vena iliaca interna. Inervasinya itu dia berasal dari plexus prostaticus, cabang plexus dari hypogastricus inferior yang akan memberi cabang ke glandula vesica. Kalau untuk sistem limfatiknya dia muaranya menuju lymphanodus iliaci interni. Selanjutnya tadi organ kedua yaitu glandula, maksudnya kelenjar kedua yaitu glandula prostata. Nah, glandula prostata ini sendiri dia terletak pada kolumna vesica ya, pada dan diafragma urogenital. Dia akan difiksasi sama ligamentum puboprostaticum yang bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Kenapa saya highlight ada 5 lobus dan 4 zona ini? Nah, 5 lobus itu dia ada anterior, medius, posterior, sama lateralnya ya. Lateral, dextra, et sinistra, kan ada 5. Nah, untuk zonanya sendiri ini, dia itu, oh ini aja. Ada zona sentral, central zone, ada zona transisional, zona perifer, dan juga zona anterior. Sebenarnya ada zona periuretral juga ya. Dia ada pokoknya ada transisional, periuretral, sentral, dan juga periferal. Nah, fungsi dari glandula prostata ini sendiri, dia akan menghasilkan cairan tipis ya, yang layaknya seperti susu, dia akan ya yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan pada saat proses ejakulasi tadi. Nah, sekret prostat ini dia itu bersifatnya alkalis. Nah, kenapa dia bersifat alkalis? Karena dia akan menetralkan suasana basah, suasana asam dari di dalamnya si vagina itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke glandula bulbo-uretralis yang merupakan struktur umumnya itu dia terletak di dalam diafragma urogenital ya, di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya ini akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Nah, glandula bulbo-uretralis ini dia berhomolog dengan glandula
vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya tuh apa sih? Fungsi si ini glandula ini, dia ini akan menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus eh, agak kayak sedikit kental gitu untuk pelumas ya terjadinya sebelum manusia melakukan coitus atau berhubungan seksual. Nah, sebelum kita masuk ke fertilisasi dan juga embrio, saya ingin meng-highlight tadi untuk kelenjar-kelenjar aksesoria yang pada OGM ini. Nah, vesicula seminalis ini dia akan menghasilkan sekret ya. Sekret yang menyediakan nutrisi bagi spermatosit yang tadi fruktosa. Kalau untuk prostaglandin ini, dia akan eh, menyebabkan motilitas pada sperma sehingga dia bisa berjalan menuju ovum. Nah, untuk glandula prostata ini, dia akan memproduksi cairan tipis yang akan ditambahkan saat ejakulasi untuk menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, kalau untuk glandula bulbourethralis ini, dia akan mengeluarkan cairan praejakulasi ya, atau kita bisa yang biasa dikenal orang itu sebutnya precum untuk pelumas saat penetrasi dan dia ini mengandung sperma. Nah, untuk pengeluaran sekret ini itu dia juga bisa apa namanya membersihkan ininya ya, duktus ini sehingga dia saat laju ejakulasinya itu lancar seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan ke cara mekanisme fertilisasi dan juga implantasi embrio. Oke, tentunya ini akan berpusat pada organa genitalia feminina ya. Akan meliput pada organ ovarium, ada tuba uterina, uterus, cervix, dan juga vagina. Ada uterusnya, ini ada fimbria, ada ampula tuba uterina, cervix, dan juga vagina. Oke, kita langsung saja masuk ke fertilisasi. Nah, fertilisasi ini saat berhubungan dengan traktus genitalis wanita akan terjadi pengaktifan spermatozoa untuk proses fertilisasi yang dinamakan kapasitasi spermatozoa. Nanti sperma ini akan bergerak menuju ampula tuba uterina yang nantinya akan dibantu oleh kontraksi uterus dan juga tuba falopi. Nah, dia ini akan dirangsang sama yang namanya prostaglandin dan juga oksitosin. Nanti terjadilah fertilisasi. Nah, enzim hyaluronidase dan enzim proteolitik pada akrosom sperma penting untuk mencerna protein dan dalam jaringan ovum. Ya, nanti terjadi transport zigot. Nanti 5 sampai 7 hari itu blastosis akan sampai di uterus dan terjadilah implantasi. Nah, implantasi sendiri ini adalah terjadi dari sel-sel trofoblast yang disegregasikan sama enzim proteolitik tadi yang akan mencerna dan mencairkan sel stroma endometrium yang nantinya penting untuk nutrisi embrio pada awal kehidupan 8 minggu. Nah, kalau udah terimplantasi di sini nih, bila tidak terjadinya kehamilan, korpus luteum ini akan berinvolusi setelah 12 hari. Tetapi kalau ada kehamilan, korpus luteum ini akan dipertahankan sampai dengan usia kehamilan di jarak 13 sampai 17 minggu. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke implantasi embrio. Tadi udah dijelasin di slide sebelumnya sebagian. Jadi implantasi blastokis ini merupakan serangkaian perkembangan dari konseptus dan rahim reseptif yang sinkron. Kemudian penambahan konseptus pada rahim, lalu terjadi adanya transformasi dari endometrium menjadi desigua, sekaligus pembentukannya si plasenta definitif tadi. Itu. Nah, implantasi pada manusia ini merupakan proses yang agak kompleks. Embrio ini, embrio sendiri, mana sih? Ya, ini. Embrio sendiri memiliki peran penting dalam fase reseptif implantasi. Nah, untuk implantasi tadi, blastosis ini akan memproduksi si apa namanya prostaglandin.
prostaglandin, platelet activating factor, sama plasminogen activator. Nah, kedua komponen ini dia terlibat dalam proses inflamasi dan neoplastik pada proses inflamasi pada blastosis. Nah, karena blastosis ini sendiri menjadi pendorong pada proses implantasi ini, endometrium jadi tidak terlalu dibutuhkan dalam proses implantasi ini. Karena dari blastosis sendiri itu dia bisa diimplankan ke banyak jaringan. Seperti itu. Nah, hormon progesteron ini kan implantasi ini dibantu sama hormon progesteron ya. Nah, hormon progesteron ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan dan mempertahankan endometrium untuk menerima dan mendukung si konseptus ini selama proses implantasi ataupun setelah proses implantasi. Itu. Progesteron ini banyak diproduksi sama korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan tetap aktif selama masa kehamilan. Tapi setelah 4 sampai 5 minggu itu, dia produksi progesteron itu akan terbatas. Jadi nanti gantinya itu plasenta yang menjadi sumber utama produksi si progesteron ini. Itu untuk implantasi embrio. Selanjutnya kita langsung saja ke uropoetika. Nah, uropoetika sendiri dia itu ini kan alur perjalanan si urin. Nah, urin sendiri itu dia kan akan dibentuk sama ren yang melalui prosesnya ada tiga kan, ada filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Dia akan dilanjutkan ke ureter atau saluran penyalur dari ren atau ginjal ke vesika urinaria. Nah, nanti di vesika urinaria ini dia eh, ditampung cairan seninya, air seninya. Nanti akan dikeluarkan melalui ureter untuk perjalanan si urin tadi. Nah, ngomongin tentang yang tadi, dia ini sudah saya terbagi ya. Jadi highlightnya ada 4 poin, yaitu pada lapisan pembungkus, itu dari profunda ke superficialis, ada capsula fibrosa, perirenal fat, ada fascia renalis, dan juga pararenal fat. Lalu untuk fiksator, dari namanya sendiri, ini berfungsi untuk memfiksasi si ginjal ini agar tetap pada tempatnya, jadi tidak pindah-pindah. Nah, fiksator ini consist of ada fascia renalis, ada arteria atau vena renalis, dan juga corpus adiposum. Corpus adiposum ini dia itu perirenal fat sama pararenal fat. Nah, untuk renal cortex sendiri, nih, cortex renalis, dia itu isinya terdapat kolumna renalis bertini dan juga arcus corticalis. Nah, untuk si medula atau yang bentuk seperti segitiga ini isinya tuh agak banyak. Ada pyramidalis renalis, papilla renalis, ada ini calyx minor and major, ada pelvis renalis, sinus renalis, dan juga foramina papillaria. Itu untuk ren. Ini kan udah di cover semua ya. Kita lanjut aja ke vaskularisasinya. Nah, vaskularisasinya ini udah agak straightforward ya. Kalau kita baca dari sini, dia itu mulai dari aorta abdominalis, dia akan bercabang akan menuju arteri renalis. Dilanjutkan ke arteri segmental, lanjutkan lagi ke arteri interlobar, lanjutkan lagi ke arteri arcuata, nanti juga bakal eh, lanjutkan ke cortical radiata, arteri cortical radiata, dan juga afferent arterial. Arterial afferent ini untuk eh, masuk ya. Jadi kan afferent. Kalau efferent itu untuk keluar. Jadi kalau untuk afferent itu untuk masuknya si itu tadi ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat sendiri ada dari interlobaris tadi udah kekuatan ini lengkap ya. Semuanya ada lengkap. Oke, mungkin itu untuk pembahasan renal. Kita langsung saja lanjut ke ureter. Nah, penyempitan ureter ini, saya- oh iya. Penyempitan ureter ini ada 3. Yang pertama itu ada pada ureter pelvic junction. Sesuai namanya, ini dia pertemuan pada
pelvis renalis dengan juga ureter. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu saat ureter itu menyilangi di bifurkasio di arteri iliaca communis. Selanjutnya saat masuknya si ureter ini ke vesika urinaria. Nanti biasanya kalau klinisnya itu dia ada ureterolithiasis, dia entah ada batu, entah batu itu staghorn atau kalsium oksalat, magnesium fosfat itu yang menghalangi penyaluran urin tadi yang sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya. Jadi saja kita langsung masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini struktur eksternalnya itu terdapat apex dari vesikanya. Apex seperti atas ya, berarti kalau basisnya itu bawahnya, ya, dasarnya gitu, dasarnya si vesika urinaria ini. Nanti ada facies superior, berarti yang depan, ada facies inferolateralis dan juga kolom vesicae. Agak straightforward, ini agak banyak makanya saya ini sendiri. Nah, untuk struktur internalnya secara histologis dia itu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, dan juga tunica mucosa. Di tunica muscularis ini terdapat musculus detrusor untuk kontraksi si vesika urinaria ini untuk mengeluarkan siapa namanya? Urin. Dan juga musculus sphincter vesica. Pada tunica mukosanya ini terdapat trigonum vesica liutaudi, terus ada muara ostium ureteris, ada ostium ureteri internum, plica ureterica, dan juga uvula vesica. Uvula vesicae. Ini uvula vesicae, ada plica ureterica. Itu untuk struktur eksternal dan juga internal si vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini sendiri untuk menampung urin ya, atau calon bakal urin. Lalu kita langsung saja masuk ke uretra. Uretra ini terbagi menjadi 4 parts. Pars itu part ya, maksudnya bagian. Ada bagian preprostatika, dia akan dikelilingi sama musculus sphincter uretra interna. Lalu pada pars prostatika ini terdapat ada namanya crista uretralis, sinus prostaticus, folliculus seminalis, dan juga utriculus prostaticus, dan juga muara ductus ejaculatorius. Dan juga dilanjutkan sama si pars membranacea dan juga pars spongiosus. Seperti itu untuk uretra, mungkin cukup. Kita lanjut saja ke mekanisme berkemih atau buang air besar, buang air kecil ya. Nah, berkemih sendiri itu bisa disebut juga dengan miksi. Ada terdapat 2 tahap. Tahap pertama itu nanti kan vesika urinaria itu bakal terisi secara progresif, sehingga tekanan di dindingnya itu akan meningkat, sehingga dia melampaui nilai ambang batas. Nah, tahap kedua dia itu nanti akan ada refleks saraf atau refleks miksi yang akan mengosongkan si vesika urinaria tadi. Kalau gagal, setidaknya itu ada dia bakal menimbulkan keinginan kita untuk buang air kecil atau berkemih. Nanti disadari gitu. Nah, refleks miksi ini dia itu termasuk salah satu refleksnya refleksnya medulla spinalis yang bersifat otonom. Jadi refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, tadi yang ini, sebentar, musculus detrusor ini akan melakukan kontraksi ya. Ini dia tuh merupakan tahap pertama, bukan tahap pertama sih, tahap utama si pengosongan dari vesika urinaria tadi melalui potensial aksi yang dapat menyebar ke seluruh muskulus detrusor tadi. Nanti akan menyebabkan kontraksi jadi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Tuh. Nah, tonus normal pada otot muskulus detrusor tadi akan menekan ureter sehingga mencegah aliran balik atau refluksnya urin dan vesika urinaria ketika tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama berkemih atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik di ureter, nah tekanan di ureternya juga bakal meningkat kan.
Nah, nanti daerah yang menuju ke vesika urinaria ini bakal membuka, dia akan memungkinkan aliran si urin ini ke dalam vesika urinaria tadi. Nah, dikarenakan jarak tempuh si vesika urinaria jarak tempuh ureter di vesika urinaria ini lebih pendek dari normal, jadi kontraksi vesika urinaria selama berkemih ini tidak selalu menyebabkan oklusi pada ureter. Akibatnya, si sebagian dari urin di vesika urinaria ini bakal didorong ke belakang ke arah ureter atau yang kita sebut reflux dari vesika ureter yang akan menyebabkan pembesaran si ureter. Karena pembesaran si ureter ini, dia tekanan dalam calyx ginjal ini dan struktur renal medullary tadi, dia bakal meningkat sehingga terjadinya kerusakan ginjal. Seperti itu. Ureter tadi, dia kan dipersarafi sama se- serat saraf nyeri ya. Nah, bila dia terbendung atau misalnya ada ureterolithiasis, ada batu di ureternya, dia akan pasti nyeri kolik kan, ada reflux, bukan refleks dari kontriksinya yang sangat kuat dan mengakibatkan nyeri hebat, pokoknya nyeri kolik. Nah, impuls nyeri ini akan menyebabkan si refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengontriksi arteriol di ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal atau yang kita sebut tadi refleks ureterorenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung tadi karena ada batu ureter tadi seperti itu untuk berkemih. Oke, sebenarnya cukup pada pertemuan kali ini. Saya akan menjelaskan beberapa tadi ya, meliput anatomi dari genitouroreproduksi ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih aslep-aslep yang sudah mengampu kami. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Terima kasih. Saya Rafli Iza Syahbiran dengan NIM G002346 dari kelompok B10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.